Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu peperangan pada zaman Rasulullah, yaitu Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Khandaq berasal dari bahasa Arab yang berarti selokan. Perang Khandaq merupakan perang yang terjadi pada masa Nabi di Madinah. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq terjadi antara kaum muslimin yang berjumlah 1.000 jiwa dengan pasukan sekutu di wilayah sekitar Madinah yang berjumlah 10.000 jiwa. Pasukan sekutu terdiri dari suku Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Nadir, Gotafan, dan beberapa suku lainnya. Kaum muslimin menggunakan strategi pertahanan parit untuk mengusir kedatangan musuh. Kaum muslimin menggali parit di wilayah Madinah bagian utara selama 6 hari. Latar belakang terjadinya Perang Khandaq dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Perang Khandaq dari segi agama disebabkan oleh masyarakat Jazirah Arab yang merasa terancam keberadaan agamanya sejak masuknya Islam. Perang Khandaq dari segi ekonomi disebabkan karena masyarakat Mekah merasa kehadiran Islam di Madinah akan mengakibatkan membengkaknya biaya pengiriman barang dagangan ke negeri Syam. Motif ekonomi lainnya adalah karena masyarakat Gotafan ingin mendapatkan hasil kebun warga Madinah seperti yang dijanjikan pihak sekutu. Perang Khandaq dari segi politik disebabkan oleh kekalahan masyarakat Arab pada peperangan sebelumnya dengan kaum muslimin hingga perlombaan umat Islam harus disingkirkan dari Jazirah Arab agar eksistensi masyarakat Arab bangkit kembali. Dengan dalam Perang Khandaq dialami kaum muslimin karena telah memenuhi kaidah-kaidah yang menentukan kemenangan perang dalam Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Umat Islam mampu memenuhi aturan tersebut karena besarnya peran Nabi sebagai pemimpin perang. Rasulullah berada dalam kondisi prima, penuh tekad, keberanian, dan ketekunan dalam setiap situasi peperangan. Rasulullah tidak pernah mengalami kegagalan karena salah dalam mengambil kebijakan, mengatur pasukan, memilih markas, dan menyusun strategi perang. Semua golongan musuh bergerak secara serentak bergerak ke arah Madinah, dan dalam waktu beberapa hari saja pasukan dalam jumlah besar tersebut sudah berhimpun di sekitar Madinah. Tetapi kepemimpinan Madinah tak pernah terpejam sekejap pun. Segala gerakan tak lepas dari pantauan. Sebelum pasukan musuh beranjak dari tempatnya, informasi tentang gerakan mereka pun sudah tercium di Madinah. Rasulullah mengadakan musyawarah untuk menampung rencana pertahanan di Madinah. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka sepakat melaksanakan usulan seorang sahabat yang cerdik bernama Salman Al-Farisi. Salman berkata, "Wahai Rasulullah, dulu kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami. Ini adalah langkah yang amat bijaksana yang sebelumnya tidak dikenal di bangsa Arab." Rasulullah segera melaksanakan rencana tersebut. Setiap 10 orang laki-laki diberi tugas menggali parit sepanjang 40 hasta. Dengan giat dan penuh semangat, orang-orang muslim menggali sebuah parit yang panjang meski didera rasa lapar. Rasulullah pun ikut serta dalam penggalian parit dan terus memberi semangat. Dalam penggalian parit ini beberapa tanda nubuah yang berkaitan dengan rasa lapar yang mendera mereka. Seorang sahabat Jabir menyembelih seekor hewan dan memasaknya, dan istrinya menanak 1 sok tepung gandum. Setelah masak, lalu Jabir memanggil Rasulullah dan membisikkan agar Rasulullah dan beberapa sahabat saja untuk datang ke rumahnya untuk makan. Tetapi Rasulullah justru memanggil semua orang yang berjumlah 1.000 orang tersebut untuk makan. Mereka semua melahap makanan yang tak seberapa itu sampai kenyang, bahkan masih ada sisa dagingnya dan tepung roti. Orang perempuan membawa gandum setangkup untuk diberikan kepada ayah dan pamannya. Lalu Rasulullah lewat dan meminta kurma tersebut dan meletakkan kurma itu di atas selembar kain. Lalu beliau memanggil semua orang untuk memakannya. Setelah semua orang memakannya, kurma tersebut masih tersisa, bahkan jumlahnya lebih banyak sehingga sebagian ada yang tercecer keluar dari hamparan kain. Orang-orang muslim terus tanpa henti menggali parit sepanjang siang. Baru pada sore harinya mereka pulang ke rumah masing-masing. Penggalian parit selesai sesuai waktu yang direncanakan. Terjadinya perang. Pasukan Quraisy yang berkekuatan 4.000 personil tiba di Mujtama'ul Ashal di kawasan Rumat, tepatnya antara Zuruk dan Za'abah. Sedangkan kabilah Gotafan dan penduduk Najd yang berkekuatan 6.000 personil tiba di Zanab di dekat Uhud. Tetapi orang-orang munafik dan berjiwa lemah langsung menggigil ketakutan melihat pasukan yang besar ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dengan kekuatan 3.000 personil. Di belakang punggung mereka ada gunung Sal'un dan dapat dijadikan pelindung. Sedangkan Farid membatasi mereka dengan pasukan musuh. Madinah diwakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Para wanita dan anak-anak ditempatkan di rumah musuh sebagai perlindungan untuk mereka. Pada saat orang-orang musyrik hendak melancarkan serbuan ke arah orang-orang mukmin dan menyerang Madinah, ternyata mereka harus berhadapan dengan Farid. Karena itu mereka memutuskan untuk mengepung orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik hanya bisa berputar-putar di dekat Farid dengan amarah. Mereka mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Sementara orang-orang muslim terus mengawasi pergerakan mereka. Para penunggang kuda dan pasukan Quraisy merasa jengkel karena hanya bisa diam di sekitar Farid. Cara seperti ini sama sekali bukan kebiasaan mereka. Lalu muncul sekelompok orang dari pasukan musuh yang mendapati lubang Farid yang lebih sempit. Mereka terjun melewati bagian Farid ini, lalu memutar kuda mereka ke arah bagian yang lebih lembab antara Farid dan Gunung Sal'un. Amr bin Abi Wud menantang 1 lawan 1. Tantangan ini diterima Ali bin Abi Thalib. Keduanya bertanding seru hingga Ali dapat membunuhnya. Semua musuh yang lainnya pun terdesak lalu terjun ke Farid dan melarikan diri. Mereka benar-benar ketakutan sehingga Ikrimah bin Abu Jahal meninggalkan tombaknya. Orang-orang musyrik terus berusaha untuk melewati Farid atau membuat jalur penyeberangan. Tetapi orang-orang muslim tidak berhenti melakukan perlawanan dan menyerang mereka dengan anak panah, sehingga musuh gagal dalam hal ini. Karena terlalu sibuk melakukan serangan balik terhadap orang-orang musyrik, akibatnya ada beberapa sholat yang tak sempat dikerjakan Rasulullah dan orang-orang muslim. Rasulullah menyesal karena beberapa sholat yang tertinggal. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan kemalangan untuk orang-orang musyrik tersebut. Peperangan ini hanya berlangsung hingga beberapa hari. Karena ada Farid yang menghalangi kedua pasukan, maka pertempuran tidak sampai terjadi. Pertempuran hanya sebatas melepaskan anak panah. Tapi ada masing-masing korban di antara dua pihak, yaitu 6 orang dari muslimin dan 10 orang dari musyrikin. Di samping itu ada 1-2 orang yang terbunuh karena tebasan pedang.